Shalom, selamat malam teman-teman terkasih dalam Tuhan. Ya, nggak kerasa ya, kayaknya baru kemarin, minggu demi minggu, cepet banget ketemunya ya. Memang terus terang sepanjang minggu ini saya tuh agak ribet, lagi banyak sekali urusan karena salah satu anggota diaken jemaat kita ada yang dipanggil Tuhan juga, dan mau nggak mau saya harus intens ya melayani pastoral pengembalaan. Tapi saya percaya hari ini kita kumpul semuanya karena berkat dan anugerah Tuhan. Nah, saudara, malam hari ini di tengah-tengah dunia berbicara tentang ketidakpastian, tapi saya justru sebaliknya, saya ingin kita sebagai anak Tuhan, kita jangan mengikuti arus dunia, tapi justru kita, kalau kita punya Tuhan, kita harus menunjukkan, sekalipun di dunia ini sedang menunjukkan arus yang tidak ada pasti dalam hidup ini, tapi kita pasti karena kita punya Tuhan yang hebat. Oleh sebab itu, kita nggak menjadi lemah, tapi kita dalam menghadapi apapun dalam ujian kehidupan ini, kita bisa menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kalau teman-teman suka judul khotbah, ya, malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang sebuah tema, yaitu bicara tentang kuat, strong, ya. Nah, tentang tema strong ini, saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan ambil dasar firman Tuhannya yang kita akan lihat sama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Haleluya. Jadi saudara, di tengah-tengah kondisi ketidakpastian untuk jemaat di Korintus, Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus, kepada anak rohaninya. Dia bilang nasihatnya yang pertama, kita dengan kondisi yang tidak pasti ini tetap harus berjaga-jaga, waspada. Haleluya. Lalu yang kedua, tentunya kita harus kuat dalam iman. Makanya dikatakan berdirilah dengan teguh dalam iman. Yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki. Kalau kita sudah bilang kita berjalan dengan iman, kita jangan pelin-pelan lagi. Karena kalau orang laki-laki itu sudah memutuskan, ya kita harus konsekuen. Sekali ikut Tuhan, harus ikut Tuhan terus. Dan Rasul Paulus tahu bahwa di tengah-tengah ketidakpastian begini, ada banyak hal yang bisa membuat kita lemah. Oleh sebab itu yang terakhir, yang paling penting di antara semuanya, karena tanpa ini semuanya bisa buyar, yang kita sudah planning 3 hal tadi di atas. Yang terakhir ini, menghadapi kondisi apapun, tetap kuat, be strong, saudara. Ya, nah, saudara, pertanyaannya sekarang begini, banyak kita, kalau kita berbicara untuk kita menjadi orang yang kuat, kita punya persepsi yang berbeda-beda tentunya. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, tentang strong ini kita, tentang kekuatan ini kita harus menyatukan dulu nih. Ya. Sebab ada banyak pandangan tentang bagaimana menjadi orang yang kuat di dunia ini. Ya. Salah satunya, pandangan orang yang kuat itu kalau seperti ini, saudara. Punya harta yang melimpah, ya, duitnya banyak, dokunya banyak, tidur di atas duit istilahnya ya, mobil mewah. Ini dianggapnya punya materi kekayaan, maka dianggap orang kuat. Ya, inilah ukuran dunia, saudara. Ya, ukuran yang pertama. Lalu ukuran dunia yang kedua, orang yang kuat itu seperti apa? Kita akan lihat. Orang yang kuat pastinya orang yang memiliki hikmat dan kepandaian. Ya, orang cerdas, orang pandai itu dipastikan orang-orang kuat. Ya, dunia melihat seperti itu. Makanya nggak heran kalau kita kenalan, saudara terkasih, ya, kita kadang-kadang, saudara, nggak ada gelar, nggak ada orang-orang tertentu yang menganggap remeh kita, ya. Padahal belum tentu, ya, orang yang nggak punya gelar itu, ya kan, lebih di bawah mereka kehidupannya. Karena kalau kita melihat toko-toko yang ada di Glodok tuh, engkong-engkong yang jualan, ya kadang-kadang mereka nggak lulus sekolah, nggak lulus kuliah, tokonya banyak, saudara, asetnya banyak, saudara. Dia memang pintar dagang, saudara. Ya, tapi dunia mengukur orang dari kepandaian, ya. Nah, inilah dunia. Orang yang pandai dianggapnya orang ini adalah orang yang kuat. Lalu apa yang dikatakan dunia yang ketiga tentang orang pandai? Nah, orang yang kuat itu orang dunia bilang orang yang memiliki fisik yang bagus, ya.
Wow, ini kayak Raymond banget nih fisiknya ya, tapi 30 tahun yang lalu gitu kan. Haleluya. Ya, memiliki fisik yang bagus. Ya, ini kalau melihat fisik seperti ini dianggapnya ini orang yang kuat, saudara. Ya, jangan sampai saudara merasa kuat secara fisik, tapi kayak begini nih, saudara ya. Seakan-akan dia ngerasa six pack kayak 30 tahun yang lalu, padahal sekarang sudah OPEC gitu kan, saudara ya. Nah, saudara ya, orang melihat kekuatan itu, kita menjadi orang yang kuat kalau kita punya fisik yang bagus. Nah, hal-hal inilah ya beberapa hal yang saya kasih contoh bahwa ini adalah ukuran dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar kalau ukuran dunia ini dengan kekayaan, dengan kepandaian, ya, dengan fisik yang kuat, betul, mereka betul-betul menjadi orang yang kuat sehingga mereka tidak terkalahkan dalam menghadapi apapun di dunia ini. Saya akan melihat dari contoh-contoh Alkitab yang dari sisi kehidupannya akan menonjolkan sisi-sisi ketiga hal ini dalam hidupnya. Yang pertama, contoh, siapa dia? Raja Salomo. Nah, siapa Raja Salomo? Dia adalah raja yang firman Tuhan katakan, ya. Kita baca aja deh kalau enggak. Dalam satu Raja-Raja pasal 10 ayat yang ke-23 dikatakan begini. Raja Salomo memiliki semua, melebihi semua raja di bumi, ya. Jadi raja mana? Kekayaan Raja Singosari, Majapahit, kerajaan Inggris apa, tapi dia bilang gini, melebihi semua raja di bumi. Dalam hal apa? Kekayaan dan hikmat. Nah, ya. Jadi kalau dikatakan Raja Salomo ini secara kekayaan dan hikmat, kepandaian itu luar biasa, saudara. Ya, Alkitab sudah mencatat nggak ada orang yang seperti dia itu di muka bumi ini. Mungkin selain tentunya kalau bicara hikmat, Yesus yang tentunya lebih berhikmat dari Salomo. Tapi dalam hal kekayaan dia kayanya minta ampun. Orang Surabaya bilang sugih, ya, bukan kaya, tapi orang Surabaya bilang kuaya. Artinya udah kaya banget, saudara, ya. Nah, tapi saudara, kalau kita belajar dari perjalanan hidupnya, orang yang seperti ini, coba kita lihat sama-sama. Di dalam satu Raja-Raja pasal 11, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Ya, dengan kekayaan, dengan kepandaiannya kita anggap dia orang yang kuat. Tapi di dalam satu Raja-Raja pasal 11, ayat yang pertama sampai kedua kita akan melihat. Ya, demikian firman Tuhan. Adapun Raja Salomo banyak mencintai perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, perempuan Amon, perempuan Edom, perempuan Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Makanya kalau Tuhan nggak suruh, jangan coba-coba cari pasangan hidup ya lain dari kepercayaan kita. Ya, awalnya karena cinta kita yakin bisa narik dia, nggak taunya kita yang ketarik, saudara ya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, sudah kalau Tuhan nggak suruh, sudah jangan coba-coba, mendingan carilah yang seiman. Kita punya anak yang sudah mulai remaja, satu ketika kita kan diperhadapkan anak kita juga nanti punya pasangan. Jadi saudara sebagai orang tua harus mengarahkan, sebaiknya ya biar mereka punya pasangan dengan ya kepercayaan yang sama, khususnya dengan kita semua yang kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara, dari kisah ini kita lihat bahwa Raja Salomo adalah raja yang kuat, tapi ternyata dia jatuh dalam hal wanita. Ya, Alkitab mencatat berapa istrinya? 700. Gundiknya berapa? 300. Coba saudara teman-teman pikir, kalau punya teman istimewa perempuan ada 1000, ya ini yang kehitung mungkin ya. Saudara gilir tiap malam ketemunya berapa lama sekali tuh, ya kan? Satu cewek satu malam gitu kan. Wah, saudara itu digilir terus saudara ya, dan itu nggak tahu ketemunya malam ini dan nggak tahu berapa malam purnama lagi baru ketemu tuh ya. Nah, karena 1000 istrinya. Nah ini ya, dia jatuh. Dan wanita-wanita diambil ini banyak yang dari penyembahan berhala. Nah, lalu contoh yang kedua kita lihat sama-sama. Orang yang terkenal kuat secara fisik. Siapa dia? Simpson. Kenapa saya bilang dia orang yang kuat secara fisik? Coba kita lihat ya, karena dia mampu mengalahkan singa. Ya, bahkan dikatakan
singa muda ya dibunuh dengan tangan kosongnya. Padahal singa itu kalau sudah besar, singa masuk umur muda, itu secara fisik, secara tenaga lagi kuat-kuatnya. Ya, Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang kelima sampai dengan yang keenam dikatakan begini. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dan mengaum. Ayat 6, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan ibunya apa yang dilakukannya itu. Jadi kekuatannya yang pertama itu dalam kisah ini Simson itu bisa dengan mudah ya membunuh singa muda yang sedang kuat-kuatnya, mencabik-cabiknya dengan tangan kosong. Lalu yang kedua, saudara, ya kita lihat sama-sama. Bagaimana dikatakan Simson ini adalah orang yang kuat dengan fisiknya. Ya, dalam Hakim-Hakim pasal 15 ayat yang ke-14 16, hal yang kedua dinyatakan bagaimana Simson mampu mengalahkan orang Filistin dengan rahang keledai. Kita lihat ya ayatnya. Gak apa-apa, malam hari ini karena gak banyak orang, sharing kita gak lama pastinya. Jadi kita belajar aja pelan-pelan kan. Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorai, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rani pengikat yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Ayat 15, kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati. Berapa yang dia kalahkan? 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Bayangin saudara, ada nggak film yang lebih hebat daripada kisah Simson ini saudara? Ya, biasanya 1 lawan 1 jagoan menang ya. Atau kalau kita nonton silat ya paling ya 100 ya lawan 1 bisa menang. Ini Simson dengan rahang singa di tangannya, ya rahang keledai di tangannya, dia membunuh 1.000 orang, saudara. Wow, betapa dia punya kekuatan yang dahsyat, ya Simson ini. Lalu hal yang ketiga yang membuktikan kekuatan dia secara fisik yang luar biasa, di atas rata-rata manusia normal. Hakim-Hakim pasal 16, ayat yang ketiga, kita lihat begini. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Hal yang ketiga yang menyatakan Simson begitu kuat secara fisik, yaitu dia mampu mengangkat daun pintu gerbang kota. Kalau saudara belajar dalam perjanjian lama, setiap kota-kota pintu masuknya itu ada pintu gerbang besarnya, ya. Dan saudara sama seperti kita, perbatasan-perbatasan hari ini kan seperti ada gate gitu kan. Cuman sekarang kayaknya nggak ada pintu gerbang. Kalau zaman dulu harus ada pintu. Kenapa? Supaya nggak diserang sama lawan. Nah saudara bayangkan, ini pintu bukan pintu rumah, tapi pintu gerbang kota. Ya, dan saya mau kasih tahu, pintu gerbang kota itu saudara itu tebalnya itu nggak main-main, bahannya nggak main-main saudara ya. Saudara kalau pakai kayu di rumah ya, saudara pakai kayu, ini kayu jati aja saudara ya, itu saudara mungkin ngangkatnya itu sedikit berat dan mesti dibantu saudara buat cuman pintu rumah saudara. Saudara bayangkan ini gerbang pintu kota yang sedemikian besarnya, dan saya percaya memang Alkitab tidak mencatat dari bahan apa, tapi saya percaya nggak kurang dari mungkin seperti kayu jati atau kayu-kayu yang spesial pada zaman itu beratnya minta ampun, atau mungkin dari besi tempaan itu mungkin bisa ya, bukan dari pintu aluminium saudara, nggak ada aluminium zaman itu, dan itu diangkatnya. Wow saudara, dan diangkatnya itu bukan cuma diangkat diturunin, tapi dikatakan diangkatnya itu saudara dibawa naik ke puncak gunung Hebron. Saya waktu dulu saudara diajak teman saya, akhirnya saya mulai nge-gym ya, maksudnya buat ngecilin perut saudara ya.
Awal-awalnya semangat, waktu dikasih sama PT-nya, ya personal trainernya, ya saudara suruh ngangkat-ngangkat beban, padahal satu beban paling cuma 5 kali, ya kan saudara. Tapi berasa saudara, besoknya itu sampai nggak bisa tidur, tangan ini mentek sakit semuanya saudara, ya sampai berulang-ulang baru lumayan enak saudara. Nah saudara bisa bayangkan, cuma beban berapa kilo padahal saya waktu itu. Nah ini satu pintu gerbang. Wow. Jadi dari 3 hal ini menyatakan bahwa Simpson itu punya kekuatan yang luar biasa. Tapi ya kalau kita melihat di balik kekuatan secara fisiknya, coba saudara lihat, maju sedikit dari Hakim-Hakim pasal 16 ya. Dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang kelima dikatakan begini. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberi 1.100 uang perak kepadamu." Jadi saudara, ada wanita yang disuruh mendekati sama musuh-musuh dari Simpson untuk mengalahkan kekuatan, untuk cari tahu kekuatannya. Siapa wanita itu? Delilah. Haleluya. Waktu saya merintis pelayanan di Dubai, saudara, ada cewek itu cantik-cantik, saudara. Salah satu teman saya yang belajar Alkitab dan belajar tentang peta, ya zaman perjanjian lama, dia bilang ini perempuan-perempuan ini asalnya ini dari tempat Delilah. Dan mereka ini adalah perempuan-perempuan yang cantik buat di Timur Tengah. Kulitnya bersih, matanya biru, saudara. Rambutnya pirang, pokoknya cantik sekali wanita-wanita sana. Dan sampai hari ini, saudara, ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mau kasih tahu, gak heran dulu Simpson sampai tergila-gila, rahasianya dikasih tahu, saudara. Jadi dari hal ini, ya dari contoh 2 tokoh Alkitab, Salomo yang punya kekayaan dan kepandaian, Simpson punya kekuatan yang kita anggap bahwa mereka itu adalah kekuatan di dunia ini. Ternyata kita bisa simpulkan waktu mereka jatuh dengan wanita. Kita simpulkan begini, ternyata orang kuat itu secara dunia bukan orang yang tidak memiliki kelemahan. Saya ulang sekali lagi, saudara garis bawahi, orang yang kuat itu bukan berarti orang itu nggak punya kelemahan, saudara. Ya, makanya saudara terkasih dalam Tuhan, ya, saudara jangan suka minder, jangan suka malu, ya. Kenapa? Karena semua orang yang dikatakan secara dunia sempurna fisiknya, kekayaannya pun pasti mereka masih punya yang namanya kelemahan, ya. Oleh sebab itu kita belajar dari bahasa Alkitab. Apa itu kuat atau strong itu? Dalam bahasa Greka itu disebut dengan kata kratasio. Katakan sama-sama kratasio, ya. Apa arti dari kratasio? Kratasio itu artinya kuat itu yang pertama untuk memperkuat. Arti yang kedua, membuat kuat untuk menjadi lebih kuat lagi. Kata yang ketiga, arti dari kata kuat ini untuk meningkatkan kekuatan. Arti yang keempat, untuk tumbuh kuat. Nah, saudara, ya semuanya ini cenderung, saudara, ada sesuatu yang keluar dari dalam untuk kita menjadi lebih dan lebih lagi. Bicara soal kekuatan ini, baru kita akan menjadikan orang yang disebut kita orang kuat. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Efesus pasal 6 ayat 10 ayat yang ke-11. Ternyata ini mematahkan segala pengertian kita tentang kekuatan. Makanya orang dunia selalu mencari kekuatan di dunia ini. Tapi Alkitab bilang begini, akhirnya hendaklah kamu kuat apa? Di dalam Tuhan. Di dalam mana? Kekuatan kuasa Tuhan. Haleluya. Ayat 11, baru kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melalui tipu muslihat iblis. Artinya, Alkitab mematahkan kekuatan yang ada di dunia ini. Saudara dan saya bisa menjadi pribadi yang kuat pada saat saudara mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Baru saudara bisa kuat. Ya, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Satu ayat lagi, saudara. Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini, karena bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatanku, melainkan rohku dan firman Tuhan semesta alam.
Ini yang membuat saudara menjadi kuat dan sangat kuat di dalam dunia ini. Menghadapi segala cobaan hidup, ujian, dan lain sebagainya. Saudara kuat. Roh Tuhan berdiam dalam hidup saudara. Karena firman itu ada dalam hidup saudara. Yang membimbing saudara untuk masuk dalam destiny Tuhan. Waktu saudara tersandung, saudara jatuh. Saudara nggak langsung drop, nggak langsung down. Tapi saudara bisa bangkit dari kejatuhan saudara. Karena saudara tahu roh Tuhan akan mengangkat saudara. Saudara minta ampun, saudara bisa sampai dalam rencana Tuhan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, jadilah orang yang kuat dengan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Karena cuma kekuatan yang datang dari Tuhan, maka menjadikan saudara pribadi yang benar-benar kuat. Nah, sekarang begini saudara. Ada yang bertanya sama saya, bro, gimana caranya kita benar-benar bisa kuat? Nah, saya akan mengajak kita membedah dari sebuah buku yang saudara mungkin beberapa pernah baca. Ini adalah karangan dari Pastor Rick Warren. Ya, Rick Warren ini adalah gembala di LA, ya di Saddleback, ya Saddleback Church, ya. Nah, dia menulis sebuah buku yang salah satu judulnya Purpose Driven Connection, ya yang terkenal Purpose Driven Life. Tapi ini kelanjutannya. Purpose Driven Connection. Nah, buku ini akan menolong kita. Bagaimana kita akan menjadi orang yang kuat, saudara. Ya, kenapa? Karena harus diakui bahwa kita nggak hidup sendiri di dunia ini. Ya, oleh sebab itu kita harus saling terkoneksi satu sama lain. Katakan sama-sama terkoneksi. Ya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi kuat dan kita terkoneksi dengan baik dan benar? Sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, kita lihat Alkitab mengajarkan kita, ya, contohnya ini seperti ya kita ini ditanam di dalam sebuah gedung. Nah, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-22, dikatakan begini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Perhatikan baik-baik ini, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi saudara ada untuk proyek besar Tuhan. Kalau digambarkan ini seperti membangun sebuah bangunan rumah Tuhan, bangunan. Saudara, ini salah satu bagian dari situ. Mungkin entah saudara besinya, mungkin itu batunya, ya, entah mungkin itu saudara tiangnya, entah catnya, tapi saudara menjadi salah satu bagian. Jadi saudara bisa kuat kalau saudara terkoneksi. Ya, dimanapun saudara berada, dengan saudara bisa menjadi pengisi atau pelengkap di tempat itu. Di mana Tuhan bawa saudara, saudara akan menjadi kuat juga. Kalau bangunan itu berdiri kuat, dengan saudara bisa mengisi dan melengkapi dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara. Haleluya. Contoh, saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau saudara dipercayakan rumah tangga dalam hidup saudara, ya, saudara bertengkar sama pasangan saudara, bukan berarti saudara langsung bilang begini, ya sudah kita cerai. Artinya Tuhan lagi sedang membangun sebuah bangunan melalui rumah tangga saudara dengan istri dan anak-anak saudara. Seharusnya waktu ada masalah, saudara harus sadar, iya ya, aku bukannya datang ke sini menghancurkan dengan sesuatu yang Tuhan bangun melalui rumah tanggaku ini. Tapi aku bagaimana bisa mengisi kekurangan pasanganku, bisa melengkapi pasangan aku, sehingga waktu aku melakukan itu, aku juga percaya pasanganku akan melakukan hal yang sama. Sehingga kalau dua-duanya suami istri saling mengisi, saling melengkapi, wow, percayalah, bangunan Tuhan akan terjadi, akan surga nyata dalam rumah tangga saudara. Rumah tangga saudara akan menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, ya. Jadi yang pertama, gambaran sesuatu yang ditanam di gedung ini bicara untuk kita bisa mengisi dan saling melengkapi. Yang kedua, Warren juga bicara terkoneksi yang kedua ini, contohnya dalam Roma 12
Ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Sebab sama seperti pada satu anggota tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita. Walaupun banyak, ada satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing, perhatikan baik-baik ini, adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi saudara, dari firman Tuhan ini terkoneksinya digambarkan kita nggak sendiri. Tapi kita adalah satu tubuh. Dan satu tubuh itu saudara harus menyatu. Waktu tubuh menyatu, ya kan, saudara baru bisa berjalan seirama. Baru bisa melangkah seirama. Waktu kita berjalan dan melangkah seirama, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan saudara, saudara harus belajar untuk bisa berjalan seirama, untuk masuk dalam rencana Tuhan. Suami istri belajar seirama, bergerak. Makanya sebelum masuk rumah tangga, satukan yang pertama adalah visi. Kalau perempuan tanya, kamu mau nikahin saya, tujuan kamu, visi kamu bangun rumah tangga ini mau kemana? Tanya, karena kita perlu visi. Waktu saya mau nikah, istri saya tanya saya, ya puji Tuhan, dia jemaat, dia bukan pelayan Tuhan yang seperti apa, tapi karena dia ngerti pengajaran, dia tanya sama saya, kamu hamba Tuhan, saya orang marketplace. Waktu kita dipersatukan Tuhan nanti, memang kamu mau kita sama-sama, tujuan kamu apa? Dia mau tahu loh sama saya. Setelah saya jelasin, ini tujuan saya, ini visi saya. Terus saya bilang begini, kalau saya jadi sama kamu, sebelum saya cerita ini, kamu punya visi apa sebetulnya? Nah, saya menyamakan visi ini, supaya waktu visi ini sama, kita bisa berjalan seirama. Rumah tangga pasti ada konflik, tapi dengan kita bisa berjalan seirama, konflik-konflik itu tidak akan menjadi membesar. Tapi kita mengerti bahwa goal kita itu sudah tersedia dengan kita berjalan seirama. Yang mengerti boleh katakan amin. Haleluya. Ya, jadi kita bisa kuat kalau kita bisa berjalan seirama, saudara ya. Yang terakhir, yang ketiga, 1 menit lagi saya selesai, karena saya harus 10:30 selesai, supaya kita punya waktu setengah jam seperti biasa ya. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas dari firman Tuhan ini, Tuhan lagi mengilustrasikan bahwa kita harus terkoneksi sebagai bagian dari sebuah pohon. Khususnya pohon anggurnya Tuhan. Dan kita, Alkitab katakan, kita harus berbuah. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, hal yang ketiga, dimanapun Tuhan percayakan saudara, Tuhan bawa saudara, saudara akan menjadi orang yang kuat. Kalau hidup saudara berbuah. Saudara tahu buah? Buah itu bisa dinikmatin sama orang. Siapapun bisa menikmatinya, kecuali dia jatuh tanpa dipungut, saudara ya. Tapi maksud buah itu supaya bisa dinikmati. Dan dia sendiri nggak menikmati, pohon itu nggak menikmati. Tapi orang yang menemukan buah pohon itu bisa menikmatinya. Buah itu manis, wah buah itu enak, bisa dinikmatin, jadi berkat. Saudara akan dikatakan kuat kalau hidup saudara bisa berbuah dan hidup saudara menjadi berkat. Puji nama Tuhan, saya tidak akan memperbanyak kebenaran firman Tuhan. Tapi saya rasa malam hari ini dari buku Rick Warren ini akan membukakan kita. Kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, bukan karena fisik atau kekayaan atau kepandaian kita, tapi karena roh Tuhan dan firman Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dan saya simpulkan bahwa kita ini nggak hidup sendiri. Kalau kita ingin kuat, kita juga harus terkoneksi, ya. Dan koneksi yang pertama, kita harus bisa saling mengisi dan saling melengkapi. Koneksi yang kedua, kita harus belajar berjalan seirama. Koneksi yang ketiga, kita harus bisa menghasilkan buah. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu.